kemampuan sosial mahasiswa. Karena tantangan sumber daya manusia saat ini itu tidak hanya pada kompetensi kognitif, melainkan kompetensi psikomotorik, termasuk afektif, tapi lebih pada psikomotorik. Bagaimana mahasiswa itu siap di tengah-tengah masyarakat, tidak gaptek, bisa berkomunikasi secara sosial, punya kepekaan sosial, bisa adaptasi dengan masyarakat. Jadi KKN ini semakin ya nanti akan dikonversi karena nanti melalui Permendikbud ini ada yang namanya magang. Saya beberapa kali ya di dalam grup DPL itu agar magang ini nanti bisa dikonversi ke dalam KKN. Karena magang itu kalau dihitung kuantitas kerjanya atau kuantitas pelaksanaan tugas itu lebih dari 45 hari. Kalau KKN itu kan hanya 45 hari. Kalau magang itu bisa 2-3 bulan. Gitu. Jadi magang seharusnya bisa dikonversi ke dalam KKN. Dan Permendikbud ini memberikan ruang gerak bebas bagi mahasiswa sebagai hak mahasiswa untuk menentukan minat, bakat, kompetensi, ilmu yang dia pilih sesuai dengan minat bakatnya. Jadi kalau di kampus itu sudah terstruktur, ditentukan oleh prodi, kalau Permendikbud ini mahasiswa diberi keleluasaan, bisa dengan lembaga, pemerintah, non-pemerintah, bisa dengan masyarakat, ya, dalam satu wilayah, atau bisa dengan organisasi sosial, LSM, seperti itu. Jadi dia lebih leluasa, bisa dengan corporate, ya, perusahaan, nah, seperti lebih luas. Nah, hanya problemnya kalau di UIN, karena ini mahasiswa UIN semua ya, kita untuk PKS, perjanjian kerjasamanya masih terbatas. Kalau kita mau menggunakan KKN kolaborasi, dengan melihat realitas problem yang kompleks, saran saya, kolaborasi itu justru jangan sesama UIN, ya. Jangan hanya sesama UIN, IAIN, STAIN gitu. Karena ini rumpun keilmuannya hampir sama gitu ya. Sosial agama. Ataupun kalau saintek ya ada saintek. Ada juga yang komunikasi, psikologi gitu. Tetapi yang murni misalnya seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, justru di wilayah-wilayah KKN pedesaan itu sangat dibutuhkan. Seperti kemarin di Tambun Sukean, ya Mbak Rifana, itu banyak sekali tanah yang mati, artinya yang tidak tergarap. Bukan hasil perkebunan ya, karena di sana banyak apa Mbak Rifana itu kemarin buah apa yang banyak kita temukan di jalan-jalan? Buah kemiri, Bu. Nah, buah kemiri. Jadi di Tambun Sukean itu produksi kemirinya produk lahan kemiri ya, karena kemiri di sana itu tumbuh sendiri gitu. Itu banyak sekali hasil buah kemiri. Ini potensi. Tetapi karena tidak ada alat untuk mereproduksi agar menjadi nilai tambah lebih tinggi, akhirnya digunakan secara konvensional. Hanya dijemur, dikupas, dijual buahnya begitu saja. Jadi sebaiknya PKS ini
dimulai dengan MOU, ya, nota kesepahaman, dengan perguruan tinggi di luar UIN. Nah, tentu ini tugas rektorat ya, Warek 1. Kemudian PKS dengan lembaga-lembaga, kalau yang di syariah misalnya, lembaga-lembaga itu hanya di wilayah DIY. Kalau yang di luar belum. Nah, ini yang kalau mau menjawab kebutuhan Permendikbud, rektorat harus bergeliat, berekspansi, membuat menjalin MOU seluas-luasnya agar kebutuhan mahasiswa kita bisa dipenuhi. Selanjutnya, oke, nah cakupan KKN itu ada beberapa hal, ini dilihat dari definisi yang saya kutip dalam buku pedoman. Cakupan KKN ini meliputi pengamalan IPTEK, pemanfaatan IPTEK. Ini yang menurut saya, kalau pengalaman, jadi pengalaman saya selama DPL yang saya merasakan kering dari segi kompetensi SDM kita, itu adalah di bidang IPTEK. Gitu. Kalau dari kawan-kawan Saintek ini, menurut saya dari beberapa proker sudah menawarkan misalnya ekobrit, kemudian hidroponik, terus apa lagi? Fermentasi untuk pakanan sapi. Jadi ada beberapa proker-proker yang terkait bidang kimia dan biologi. Kalau di daerah-daerah pedesaan dengan peternakan sapi, saya kira ini sangat membantu ya. Seperti kalau di Gunung Kidul itu pengalaman di beberapa desa di Girikarto, Giriloyo, fermentasi pakan sapi itu sangat membantu. Karena di sana musim itu berubah, terkadang ketika musim kemarau, sapi-sapi itu, pakan sapi itu menjadi lebih mahal. Nah, maka fermentasi ini sangat membantu. Jadi cakupan KKN itu tidak sekedar tidak sekedar kompetensi agama ya, bahkan di beberapa wilayah kompetensi agama ini sifatnya masih mekanistik, dalam arti seperti TPA gitu-gitu ya. Kebanyakan seperti itu, TPA, pengajian, apalagi itu tadarusan, Jumatan gitu. Yang kalau pemetaan problem sebenarnya tidak menjadi problem utama yang harus disusun sebagai proker. Tapi kalau untuk proker pendukung sih nggak masalah. Nah, kemudian metode ilmiah. Jadi bedanya KKN dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat oleh ormas misalnya, kalau KKN itu dia punya metode ilmiah. Yang nanti kita bahas salah satunya adalah metode ABCD. Yang keempat, lembaga sebagai penyelenggara. Jadi kalau di UIN itu namanya LP2M. Penyelenggaranya Kapus, Kepala Pusat Penelitian. Yang selanjutnya, ini ada masyarakat sebagai sasaran. Dengan paradigma yang sudah bergeser ya. Selanjutnya, ada kaitannya dengan pembangunan. Lembaga kegiatan KKN ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia harus
terkait dengan kebijakan pemerintah desa. Jadi menyokong kebijakan pemerintah desa, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hukum, seperti itu. Kemudian cakupan KKN itu orientasinya adalah pada sumber daya manusia. Di samping pembangunan, juga sumber daya manusia. Sehingga nanti KKN ini juga terkait dengan bagaimana pemberdayaan di masyarakat. Nah, KKN juga berkaitan dengan membangun karakter. Jadi ada beberapa ciri khas yang ada di dalam KKN yang bisa saya garis bawahi, yaitu penguasaan pada bidang iptek, ada metode ilmiah, yang lembaga, masyarakat itu sudah pasti. Nah ini, ada kaitannya dengan spiritualitas, maju, adil, sejahtera. Jadi ada karakter yang ingin dibangun di tengah-tengah masyarakat, baik oleh mahasiswa maupun pada masyarakat. Yaitu ada spirit, ya, spirit atau spiritualitas, karakter. Spiritualitas itu kalau di dalam buku pedoman agama ya, tapi kalau saya menggunakan istilah spiritualitas. Ya, pemahaman terhadap nilai-nilai. Apakah nilai agama, budaya, etik, sosial, itu yang perlu dibangun. Seperti spiritualitas ini adalah toleransi. Kemudian kerjasama, kegotong royongan, itu spiritualitas, kebersamaan sosial. Kemudian harus berpikir positif dan maju. Seringkali kita kan justru ada nervous ya, mahasiswa itu kadang kalau di tengah-tengah masyarakat nggak pede. Apalagi misalnya kayak saya orang Batak, di daerah orang Jawa. Mbak Rifana orang Jawa, KKN-nya di Sumatera Utara, bahasa Batak. Ini sudah mulai ada nervous, kemudian nggak pede gitu ya. Maka kemudian nggak percaya, kayak nggak optimis gitu. Jadi harus dibangun ini karakter optimis, positif, maju. Nah kemudian adil, adil itu bisa menempatkan pada situasi dan kondisi apapun. Ya, walaupun kita misalnya anak Pak Kades, tapi ketika di masyarakat ya kita harus berlaku secara egaliter, sama, setara, seperti itu. Kalau ada yang butuh bantuan ya ditolong, kalau ada yang konflik ya harus diselesaikan. Jadi adil di sini bisa menempatkan diri dalam situasi, kondisi apapun, adaptasi, menghormati, toleransi, gitu ya. Kemudian sejahtera. Nah, sejahtera di sini bisa ya karakter yang kita tidak membuat KKN itu justru mempersulit atau nyebar proposal misalnya. Mau 17-an malah masyarakatnya dimintain, misalnya begitu. Wah ini enggak. Jadi sejahtera ini artinya berkecukupan. Membangun etos bagaimana agar kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan kreativitas yang dimiliki. Kalau Mbak Rifana dulu KKN, mereka berjualan pakaian, produk secara online maupun langsung gitu ya, sehingga kemudian bisa membiayai.
Di samping biaya dari Bank Mandiri ya, bank sendiri. Nah, ini yang terpenting bahwa dalam kegiatan KKN itu tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi cakupan KKN itu harus berlandaskan spirit Pancasila. Nah, Pancasila ini tentu terdapat nilai-nilai yang bisa kita kembangkan di dalam kehidupan di masyarakat. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung ya, jadi saya tidak harus menyampaikan semuanya, karena nanti kemungkinan ada yang ingin menyampaikan, khawatir lupa, juga bisa langsung nanti bertanya. Nah, kawan-kawan, itu tadi pengenalan apa itu KKN, ya, sebagai perangkat dasar kita untuk tahu KKN dan seperti apa gambarannya. Nah, pertanyaan filosofis kemudian, mengapa pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam KKN? Nah, ini mengapa diperlukan pemberdayaan masyarakat? Pertanyaan mengapa itu pertanyaan filosofis dan sekaligus teoritis. Dan untuk menjawabnya harus filosofis dan teoritis. Jawaban filosofisnya gitu ya. Yang pertama, bahwa masyarakat itu sebagai pusat pembelajaran dan mahasiswa sebagai manusia itu adalah makhluk pembelajar. Ini saya kutip dari John Dewey, learning by doing. Dalam bahasa Islamnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi hakikat hidup kita itu sesungguhnya adalah belajar. Mulai dari kita lahir sampai kita mati. Selama kita hidup, kita itu adalah manusia pembelajar. Nah, karenanya pembelajaran itu tidak cukup di kampus. Pembelajaran sesungguhnya itu adalah di masyarakat. Masyarakat itu adalah pusat pembelajaran kita. Bagaimana manusia, masyarakat, baik secara individual maupun sosial, itu terbentuk dalam struktur yang kompleks. Mereka tumbuh berkembang dengan segala kompleksitasnya. Disitulah kemudian identifikasi, pemetaan, dan pemokusan yang akan kita lihat di dalamnya sebagai satu pembelajaran. Nah, yang kedua, ini kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep ini, pembangunan yang dalam konsep ini, gitu ya, bahwa pembangunan itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, secara efisien, memperhatikan keberlangsungan manfaatnya, baik untuk generasi saat ini maupun ke depan. Jadi kalau kita bicara pembangunan, itu adalah pembangunan berkelanjutan. Maka mahasiswa itu punya tugas bagaimana pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan visinya untuk memenuhi kebutuhan, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, tidak dihambur-hamburkan, tidak konsumerisme, tidak hedonis, tidak tamak, dengan cara keseimbangan, memelihara, menjaga, baik untuk yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, saya kira ini mengapa pemberdayaan masyarakat itu diperlukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Nah, yang terakhir kaitannya dengan
misi masyarakat mandiri. Jadi dalam KKN, pemberdayaan masyarakat ini diorientasikan bahwa masyarakat itu harus dilibatkan sebagai pelaku, penentu, pengguna dari pembangunan yang ada di lingkungannya. Sehingga nanti KKN, nah baru nanti kita masuk kaitannya dengan metode ABCD. Jadi masyarakat mandiri itu ada kaitannya dengan metode ABCD. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri, KKN itu harus melibatkan masyarakat secara aktif dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Merekalah yang nanti akan menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dan mengembangkannya. Itu. Jadi KKN itu bukan Anda hadir menyelesaikan masalah semua. Itu KKN paradigma IAIN. Gitu. Kalau KKN paradigma UIN itu mahasiswa menggerakkan potensi yang ada. Seperti ini nih, kopi susu saya ini. Tinggal 1/4, nggak nyampe. Mahasiswa itu diminta fokus pada potensinya, kekuatannya, asetnya, bukan yang kosong. Curhat, wai, sambat, wai. Nanti kemana-mana kita menjadi penyelesai semua, tidak. Jadi ini potensi yang ada, 1/4 ini, inilah yang nanti akan dioptimalkan sehingga nanti menjadi kekuatan mereka. Setelah selesai KKN, kita santai karena mereka sudah mandiri. Gitu. Nah, apa sih urgensinya? Tentu urgensinya dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat menuju masyarakat mandiri dan maju. Jadi kita bayangkan ya, kalau sudah masyarakat itu mandiri dan maju, mereka kuat, tidak gampang dikelabui, ya, terutama kalau pilpres, pileg, ya, pileg, seperti itu. Biasanya kan banyak iming-iming tuh. Paling tidak mereka bisa membangun harkat dan martabatnya. Yang kedua, urgensinya itu adalah aplikasi dan pengembangan pembelajaran berbasis integrasi interkoneksi di masyarakat. Ini bagi kita mahasiswa. Jadi ilmu menjadi lebih membumi. Selama ini kan ilmu kita tidak membumi. Kita terlalu dogmatik a priori. Dengan KKN ini, dengan KKN pemberdayaan masyarakat, ilmu kita priori. Ya. Priori dengan realitas yang ada. Priori itu artinya ya terbuka gitu ya, dengan realitas yang ada. Nah, yang ketiga, membuka kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Ini urgensinya. Pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan untuk menjawab problem yang begitu banyak di masyarakat, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Jadi urgensinya pemberdayaan masyarakat itu bisa membuka kolaborasi UIN dengan pemerintah daerah setempat, ya, seperti UIN seperti KKN kolaborasi luar Jawa gitu ya, Lampung, Lombok, Sumatera Utara, tahun ini di Padang sama di Makassar gitu. Kemudian juga membuka kolaborasi dengan
BUMN seperti dengan Astra ya. Kemudian membuka kolaborasi dengan perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi UIN, IAIN maupun dengan agama lain seperti IAKN Tarutung, Universitas Islam Kristen Negeri. Jadi memang kita masih kolaborasi perguruan tingginya masih internal Kemenak ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membuka lebih luas. Sebenarnya di UINSU ya, ketika KKN kolaborasi di Tarutung ya, di Sukian kemarin, Unimed itu sudah membuka kerjasama Universitas Negeri Medan. Kalau di sini UNY. Nah, cuman karena kita pindah tidak lagi di Sumatera Utara tapi di Padang, sehingga kerjasamanya tidak berlanjut. Nah, ini juga sebagai evaluasi ya buat LP2M bahwa KKN kolaborasi. Jadi kawan-kawan, KKN itu ada beberapa macam. Satu, KKN reguler. Ini KKN yang diselenggarakan secara umum ke beberapa wilayah, Jogja, Jawa Tengah, tidak berbasis wilayah lah. KKN reguler ini berbasis wilayah, sehingga nanti akan beda proses rekrutmen dan prokernya dengan yang kedua KKN tematik. Nah, KKN tematik ini KKN yang sudah mengusung tema tertentu, misalnya lingkungan, moderasi beragama, stunting, desa wisata, misalnya. Ini KKN tematik yang rekrutmen sama prokernya sudah ditentukan, lebih khusus sejak awal dan fokus, baik itu proker pokok maupun pendukung. Kalau yang proker reguler tadi dia lebih bebas karena berbasis wilayah, tergantung nanti identifikasi dan pemetaan problemnya yang akan dirumuskan ke dalam proker. Baru yang ketiga KKN kolaborasi. Nah, KKN kolaborasi ini KKN yang diselenggarakan lebih dari 2 perguruan tinggi. Jadi kolaborasi ini kegiatan KKN yang diselenggarakan secara kolaboratif antara UIN dengan perguruan tinggi di lingkungan Kemenak yang lain. Proses rekrutmennya dan prokernya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan PKS. Masing-masing perguruan tinggi melakukan rekrutmen sendiri yang nanti kemudian dilakukan rekrutmen terakhir oleh penyelenggara KKN kolaborasi. Itu seperti itu ya. Nah, pengetahuan apa sih yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam KKN? Ya, tentu yang paling pokok itu adalah kemampuan sosial dan kemampuan komunikasi. Itu yang paling pokok. Kemampuan sosial untuk memahami perilaku individu dan sosial, terutama sosial masyarakat. Termasuk di dalamnya budaya, agama. Ini yang dibutuhkan. Jadi kalau kawan-kawan dari Saintek misalnya, ya perlu juga lah belajar buka-buka teori ilmu sosial. Karena nanti kalau KKN-nya di pedesaan, karakter masyarakat desa dengan karakter masyarakat kota itu beda. Kalau masyarakat desa dia lebih guyup, kalau Weber mengatakan lebih guyup, ya tradisionalistik, kemudian mekanis,
irasional. Kalau masyarakat urban, dia lebih rasional, individual, terbuka, konsumtif, nah, beda-beda. Jadi ini kemampuan ilmu sosialnya perlu sebagai memahami realitas masyarakat yang kita akan terjuni. Di dalam ilmu sosial itu nanti ada pemahaman budaya lokal. Ya. Jadi kalau kita mau KKN harus searching dulu. Misalnya kita ingin ke satu wilayah di Sumatera Utara. Kita informasi itu harus kita lengkapi dengan pemahaman tentang masyarakat setempat, karakter budaya, bahasa, tradisi, etika, gitu ya, agar supaya paling tidak kita bisa masuk ke dalam masyarakat. Nah, kemudian kemampuan komunikasi, ya, kemampuan komunikasi sosial, budaya, agama ini juga dibutuhkan. Saya kira Mbak Rifana nanti bisa cerita juga nanti bagaimana orang Jawa ketika di Sumatera Utara itu awal-awalnya shock ya, karena kalau orang Sumatera itu ngomong biasa kayak marah-marah, gitu. Ini kemampuan komunikasi. Jadi tidak harus kita tahu bahasa Batak sebenarnya. Jadi kemampuan komunikasi itu ada standarisasi komunikasi, ya, tentang bahasa tubuh, verbal, ya, yang perlu kita pahami. Nah, kemudian pemahaman ilmu alamiah dasar, termasuk pemahaman tentang manajemen proyek. Ilmu alamiah dasar itu ya diantaranya seperti matematika, gitu ya. Kemudian ilmu alamiah dasar itu ya biologi, pemahaman tentang alam lah, struktur alam. Kok jauh banget Bu gitu? Ya enggak, ini hanya untuk membaca bahwa dalam teori ilmu alamiah dasar masyarakat itu terbentuk secara organis. Jadi ada struktur sosial organis yang bisa kita gunakan untuk memahami masyarakat. Ya, gitu ya. Bahkan ada juga ilmu alamiah dasar dari kimia. Ini yang lebih paham kawan-kawan dari Saintek, nanti Ibu enggak keliru. Jadi ada proses kimiawi yang secara umum itu bisa kita gunakan di dalam memahami realitas sosial. Manajemen proyek ini yang dasar itu adalah menyusun planning, ya. Jadi bagaimana menyusun sebuah perencanaan, proposal, pelaksanaan, evaluasi, sampai pada pelaporan. Ini ada roadmap-nya ya. Jadi ini juga kita perlu tahu karena kita di sana itu membuat proyek. Nah, yang terakhir tentu kemampuan keterampilan seperangkat kompetensi masing-masing. Ada yang dari biologi, ada yang dari matematika, ada yang dari hukum, ada yang dari ekonomi. Ya masing-masing kompetensinya harus cukup. Karena nanti prokernya itu juga akan terkait dengan kompetensi masing-masing. Sehingga ketika dibutuhkan bisa berkontribusi. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal metode ABCD. Apa sih ABCD itu? Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi metode ABCD, Asset Based Community Development, adalah sebuah model atau metode pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi aset, kekuatan, pendaya gunaannya secara mandiri. Atau dengan kata lain, masyarakat itu pelaku, penentu, dan pengguna pembangunan di lingkungannya. Nah, ini mahasiswa harus punya
pemahaman dulu tentang metode ABCD ini. Karena kalau enggak, prokernya nanti kerjanya sendiri, bimbel digarap dewe, TPA digarap dewe, 17-an digarap dewe, pengajian digarap dewe. Nanti setelah pulang, rampung kegiatannya balik lagi, Karang Tarunanya mati, TPA nih sepi, bimbel dewe-dewe nang omah, gitu. Jadi kalau mau menggunakan metode ABCD, harus dipetakan dulu problemnya apa di masyarakat. Mereka butuh enggak itu TPA, mereka butuh enggak itu bimbel, mereka butuh enggak itu kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti 17-an. Oh butuh, tapi harus ditarik dulu secara dasar. Apa problem mendasarnya? Sampai mereka butuh TPA, bimbel, 17-an. Oh ternyata Karang Tarunanya mati toh selama ini. Karang Tarunanya itu pada sekolah di kecamatan, seperti di Saptosari. Pada ngekos, pulangnya Sabtu atau Minggu. Oh mereka pada kerja sekarang. Kerjanya di kafe-kafe. Oh, kerja di kebun, di peternakan, pulangnya sore, pulangnya udah capek, udah males mau keluar-keluar. Loh, terus gimana caranya agar supaya TPA-nya hidup kembali, kegiatan-kegiatan sosial budayanya hidup kembali. Nah, ini metode ABCD ini gimana cara menggunakannya? Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini sebelum sampai ke sini, ini sistem manajemennya ya. Nah, ke sini dulu kita. Paradigma prinsip ABCD. Jadi kalau kita ingin mengemas proker ya berdasarkan paradigma atau prinsip ABCD atau metode ABCD, yang pertama, fokus pada potensi yang ada. Seperti yang saya katakan tadi nih, minuman saya ini, jangan fokus kepada gelas yang kosong, tapi fokus pada kopi susu yang masih ada. Masyarakat itu diajak, Karang Tarunanya, oh Karang Tarunanya angel ya Bu. Oh berarti ini orang tuanya harus diundang. Kapan ini ada kumpulan RT? Kumpulan RT kalau Anda mau buat rapat sendiri, angel. Wong desa-desa ki do nang kebon, mulene do magriban isi ono kumpulan wis ora mungkin. Kumpulan pas RT sebulan sekali. Nah, di situ di Rembuk Barat. Orang tuanya diajak ngomong, diajak di ini dulu, orang tuanya itu dibesarkan dulu hatinya, dipuji dulu dengan potensi anak-anaknya udah pada sekolah, ada yang sudah sarjana, ada yang sudah kerja, ada yang sudah buka usaha, ada yang menjadi anggota parpol, punya sawah, punya peternakan ya. Nah, kemudian baru mereka diajak mengidentifikasi potensi yang mereka miliki. Mereka punya masjid, mereka punya pusat budaya, mereka punya anggaran dari Pemda terkait dengan budaya. Nah, terus ditanyakan, potensi itu sekarang gimana? Sudah diapakan? Sampai di mana hasilnya? Biar mereka ngomong. Mereka curhat sendiri. Nah, di situ ketemu problemnya. Nah, bisa diidentifikasi oleh mereka sendiri. Mereka membaca sendiri potensi dan problem yang mereka hadapi. Lalu ditanyakan lalu gimana caranya, Bapak Ibu, biar supaya ini bisa kita atasi. Ngomong. Punya anggaran, nggak punya anggaran, atau bagaimana. Suruh mereka menawarkan penyelesaiannya dengan potensi yang mereka miliki. Baru kita tawarkan apa yang bisa kami bantu untuk menyokong itu. Nah, begitu caranya.
fokus pada potensi yang ada. Yang kedua, mengenali dan menyadarkan bahwa semua punya potensi. Jadi jangan kita bawa dari kampus prokernya, orang bakal itu. Ya, betul. Jadi sadarkan mereka bahwa mereka itu punya potensi. Jangan dulu curhat tentang problem yang mereka hadapi. Oke. Itu harus dilibatkan secara aktif dalam bentuk partisipasi. Makanya perlu ada meeting, ada pertemuan, dijak ngopi bareng. Ya toh? Dijak ngopi bareng, ngobrol, bisa bersama, bisa dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tuh. Sehingga paradigma ABCD nanti itu berbasis kemitraan. Gitu ya. Kalau Anda kerja sendiri, cari anggaran sendiri, ngelaksanakan sendiri, pusing. Tapi kalau itu dibangun dengan kemitraan, itu lebih mudah. Kalau kita menggarap satu proyek, melibatkan mereka secara aktif, maka prokernya insya Allah bisa berjalan 85%. Karena sejak awal mereka dilibatkan. Tapi kalau mereka tidak dilibatkan, mereka tidak pernah tahu historinya, asbabul nuzulnya, ora bakal mereka mau ikut. Gitu. Ya. Kemudian dalam paradigma atau metode ini juga ada yang namanya penyimpangan positif. Penyimpangan positif ini apa sih artinya? Artinya ada orang potensi sosial yang selama ini ada, tidak terlihat, tapi dinilai berpengaruh positif. Nah, gitu. Dia bisa memberikan kontribusi. Kalau di Sukean itu misalnya Pak Baki. Ustadz Baki itu individual ya, yang dia banyak melakukan banyak hal baik dengan internal muslim maupun non muslim. Atau Ustadz Hasan. Nah, ini bisa kita angkat sebagai penopang, penyokong untuk proker. Nah, kemudian ya tentu paradigma ABCD ini karena dia basisnya kemitraan, itu selalu berangkat dari masyarakat. Bermula dari masyarakat dan untuk masyarakat. From the people, by the people, for the people. Jadi konsep ABCD ini sebenarnya konsep yang paling demokratis. Karena dia bottom up, tidak top down. Nah, yang terakhir ini menuju sumber energi. Di samping dari masyarakat, prinsip ABCD ini juga menelusuri pada aspek energi yang ada. Sumber energi, misalnya kalau di Sukean itu, kalau mau bersih-bersih, tamanisasi yang sifatnya kolektif, ya harus melibatkan kepala desa. Gitu. Nah, sekarang ada dana desa misalnya. Itu bisa menjadi sumber energi. Nah, ini kalau menurut Kritsman ya, nanti bisa dipelajari. Kalau menurut Kritsman ya ada 6 aset ya, ABCD. Ada keterampilan, kemampuan individu dalam komunitas. Jadi ada aset yang sifatnya individual, ada aset yang sifatnya organisasi atau kelembagaan, ada aset yang sifatnya, kalau ini organisasi ya, organisasinya, kalau ini kelembagaannya. Kemudian ada lingkungan fisik, misalnya sekolah, masjid, gereja, gitu. Nah, kemudian ada sumber daya kaitannya dengan ekonomi, misalnya ada lahan, ada hasil kebun, kemiri, ada ternak, babi, sapi, misalnya. Nah, kemudian ada aset yang sifatnya budaya.
Kalau di kalau di Sukean itu misalnya tortor, sama tortor. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan perkawinan itu pakai tortor. Kemudian ada 17-an pakai tortor. Ada sayembara pakai tortor. Nah, nanti orang yang main tortor itu nari pakai tortor gini-gini, terus nanti dia diselipin duit, ya, disawer, istilahnya disawer. Ini menurut Kritsman, aset ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menjawab problem yang dihadapi tadi berbasis aset-aset yang ada ini, ada 6 aset ini. Nah, kalau untuk metode manajemennya, saya kira sistem manajemen dari aset-aset tadi, gimana caranya secara manajemen, gitu ya, secara manajerial. Ya tentu kalau kita KKN, selalu dimulai dengan perencanaan dulu. Ya, jadi kawan-kawan harus membuat perencanaan. Nah, perencanaan karena dengan metode ABCD, maka dia harus didahului dengan observasi. Pengamatan secara langsung. Nah, ini kalau kita mau pakai metode ABCD, jujur, kalau kita pakai sistem KKN UIN sekarang ini, waktunya kurang. Karena yang sekarang, pada 1 minggu mahasiswa di lokasi, aparatur desa itu minta kita sudah melaksanakan proker. Nah, padahal DPL untuk administrasi, ya, untuk mendapatkan persetujuan, sosialisasi itu 2 minggu, ya, 2 minggu sebelum penerjunan. Nah, kalau mau pakai metode ABCD, DPL dan mahasiswa itu 1 bulan sebelum 2 minggu, ya, setelah legalisasi administrasi itu sudah ke lapangan. Jadi tidak dihitung KKN, jadi pra KKN istilahnya. Jadi perencanaan ini adalah pra KKN. Katakanlah sekarang bulan Agustus, kemarin KKN-nya Juli, ya, minggu kedua Juli. Observasi itu minggu pertama Juli. Legalisasi administrasi itu bulan Juni. Ya, akhir bulan Juni itu legalisasi administrasi seperti sosialisasi, surat, pertemuan gitu. Dan minggu pertama Juli, ya, minggu pertama Juli itu mahasiswa sudah bisa observasi dengan dosen. Atau didahului dulu DPL, baru kemudian dengan mahasiswa. Sehingga nanti ini ketika perencanaan sudah dikenali gitu oleh mahasiswa dan DPL tentang problem, potensi, ya, saya ulangi, potensi dan problem. Pemetaan ini, potensi dan problem. Nah, setelah dipetakan potensi dan problem, itu kemudian direview, dianalisis, ya, difokuskan, atau mana yang ditargetkan untuk ditetapkan. Yeah. Untuk untuk mendapatkan pemetaan secara valid, ya tadi teman-teman harus melibatkan masyarakat secara aktif. Teknisnya bisa dengan wawancara, ya, bisa dengan minta pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Atau kalau mau lebih cepat, kawan-kawan bisa lihat laporan desa. Biasanya di laporan desa itu ada perdes yang bisa diakses di website desa masing-masing. Kalau di Sukean kemarin ketika kami menyusun laporan, itu ternyata di websitenya itu ada laporan desa. Di situ tergambar problem-problem yang sebenarnya di awal itu sudah bisa diidentifikasi dalam perencanaan. Sayangnya kita tahu itu setelah laporan, jadi telat ini mekanismenya.
Harusnya teman-teman bisa cek di websitenya. Tapi tidak semua website desa itu lengkap ya. Pengalaman saya yang KKN sekarang di Pelanjan sama Ngalang-Ngalang Sari, Desa Pelanjan Kecamatan Saptosari atau Kapanewon Saptosari, itu website desanya nggak lengkap. Sehingga kita tidak mendapatkan gambaran utuh tentang potensi dan problem desa. Nah, kita hanya mendapatkan itu dengan pertemuan aparatur desanya, dukuhnya gitu ya, dari kepala desa sama dukuhnya. Baru yang kedua penyusunan proposal. Jadi setelah ini baru disusun proposal. Dari pemetaan potensi dan problem itu dengan menggunakan metode ABCD, baru kita susun apa proker unggulan dan proker pendukung. Nah, teman-teman, yang dikatakan proker pendukung itu bukan berdiri sendiri ya, seperti bimbel, TPA, 17-an, enggak. Pendukung ini yang menopang unggulan. Nah, jadi kalau misalnya proker unggulan kayak di Sukian kemarin, misalnya pengajarannya berbasis moderasi beragama. Nah, pendukungnya dengan bimbel, bisa bimbel. Jadi harus dibunyikan dulu di proker unggulannya kalau mau buat bimbel. Kemudian proker lingkungan, misalnya tamanisasi masjid dan gereja. Kebersihan masjid dan gereja Minggu, Jumat, kegiatan Minggu dan Jumat. Lingkungan rumah ibadah, misalnya seperti tongisasi. Jadi dia ada kaitannya gitu. Jadi kalau kawan-kawan membuat proker pendukung, lomba, tapi kok nggak ada hubungannya dengan unggulan, itu namanya bukan pendukung, bukan penunjang, tapi nunjang-nunjang. Terus pokoknya waton, tidak. Jadi pendukung, penunjang, itu yang mendukung menunjang kegiatan program unggulan. Contoh, yang sekarang ini, yang Pelanjan. Proker unggulannya itu sertifikasi halal. Karena di Pelanjan itu banyak UMKM yang belum bersertifikat halal. Padahal mereka ditetapkan menjadi destinasi desa wisata di Panggang itu ya, destinasi laut, wisata laut. Lalu untuk pelaksanaan proker sertifikasi halal, mereka melakukan penyuluhan sertifikasi halal. Kemudian pendataan UMKM, karena data di Pelanjan itu tidak lengkap, seperti yang saya katakan tadi, di websitenya itu nggak lengkap. Jadi mereka harus melakukan pendataan ulang terhadap UMKM di desa Pelanjan. Nah, untuk pendataan itu bisa masuk ke proker pendukung. Ya, bisa masuk ke proker pendukung. Pendataan penduduk bahasanya. Itu ya. Sehingga nanti yang proker unggulan, satu penyuluhan, yang kedua pendampingan, dan yang ketiga pengembangan. Itu udah cukup itu proker unggulan. Yang pendukungnya pendataan misalnya. Pelaksanaan, nah ini pelaksanaan. Nah untuk pelaksanaan kawan-kawan harus buat matrik schedule. Ya, kan 45 hari. 45 hari itu dibuat schedule-nya. Tanggal berapa, jam berapa. Karena nanti ada akumulasi jam yang dihitung. Kemudian penanggung jawabnya siapa. Nanti ada checklist untuk pelaksanaan proker yang nanti juga dilaporkan di web UIN, ya di web KKN UIN. Jadi setiap mahasiswa pelaksanaan proker ini dilaporkan per hari. Gitu. Sekarang ditambah lagi tiap hari absen. Kalau dulu, kalau yang untuk kolaborasi luar Jawa tidak ada absen ya, karena belum webnya aplikasinya belum menjangkau. Sekarang yang reguler itu harus absen.
baik mahasiswa maupun dosen. Jadi monef dosen itu harus absen. Dosen itu minimal 5 kali monef di luar dari penerjunan sama penarikan. Totalnya itu ada 10, bahkan 11 itu ke lapangan. Nah, setelah itu yang keempat ada evaluasi. Nah, ini bentuk evaluasi monef tadi oleh dosen, termasuk terakhir penilaian untuk kelulusan KKN. Nah, yang terakhir laporan. Laporan ini dalam bentuk dokumen, portofolio, dan juga jurnal. Jadi sekarang kalau laporan itu kan biasanya nggak kepake ya. Makanya sekarang bentuk laporan itu dalam bentuk jurnal. Jadi kawan-kawan harus menulis jurnal yang dipresentasikan secara conference oleh LP2N. Nah, ini pelaksanaannya hampir sama. Oke. Ini nanti teknis wawancaranya gimana-gimana. Bisa dibaca lah. Nah, ini contoh penerapan metode ABCD. Untuk penerapan metode ABCD yang kita optimalkan misalnya dengan budaya. Ini aset budaya ya. Jadi orang Sumatera Utara itu kalau seripahan dalam bahasa Jawa, itu dia menggunakan ulos berwarna hitam. Ini kita masuk proker pendukung ini. Jadi kawan-kawan kaitannya dengan moderasi beragama, itu melakukan menghadiri ritual kematian. Nah, yang kedua misalnya aset sosial. Ini kaitannya dengan pendidikan ya. Aset sosial di mana melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Termasuk kalau nggak salah ini lomba ya Mbak Rifana ya. Kemudian ada aset lembaga. Lembaga di sini pendidikan SD Sukeyan ini. Jadi SD Sukeyan ini SD yang pernah mati suri selama 2 tahun, kemudian hidup kembali dengan sumber daya pengajar yang kurang. Sehingga hasil pemetaan problem itu, proker kita adalah dengan pengajaran. Oke, hatur nuwun. Terima kasih Mbak Rifana. Masya Allah. Terima kasih Bu Ainun. Saya lupa mengenalkan ya ternyata, astagfirullah. Jadi Bu Ainun ini ya teman-teman, salah satu staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin bertemu di jalan di UIN bisa disapa beliaunya begitu. Nah, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand maupun bisa ditulis di kolom chat. Ya, tadi Mas Mahfud yang sudah sedikit cerita, masih ada nggak di sini? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain gitu ya Bu. Sebenarnya ini saya sedikit keluar dari tema tapi masih dalam konteks pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi kan saya itu ada project gitu ya, project dari salah satu pemberi beasiswa. Nah, itu tuh memprojekkan adanya pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena kami itu dalam satu kelompok itu berdomisili di Jogja, sehingga kami bisa mengambil pemberdayaan masyarakatnya di Jogja. Lebih tepatnya di Dusun Wonotinggal, Serandakan, Bantul gitu. Nah, di sana itu sebenarnya kami masyarakatnya sebenarnya sudah mulai terbuka dan mau diajak kerjasama bareng. Cuma di satu sisi sebenarnya kan ini program kami itu berkelanjutan, maksudnya itu bertahap Bu. Jadi awalnya kami itu mendekati pemudanya dulu,
Kemudian ketika sudah klop dengan pemuda, kami menginisiasi bersama-sama pemuda, kira-kira potensi di sana itu yang bisa dikembangkan apa. Kemudian muncullah ide kami ternak lele gitu, dengan sistem yang sangat bersih gitu. Airnya itu selama 24 jam itu selalu tidak pernah berhenti, sehingga air yang di dalam kolam itu tuh benar-benar jernih dan ikan-ikannya tuh sangat higienis dan sehat gitu. Kemudian di situ kan timbul permasalahan gitu ya Bu, dimana ketika lele yang selama 3 bulan itu ada yang oversize gitu. Nah, lele-lele yang oversize ini tuh ternyata ketika dijual ke pasaran itu tidak laku, maksudnya dia laku tapi harganya rendah gitu. Kemudian di situ kami membahas lagi bersama pemuda dan mengajak ibu-ibu gitu, mau diapakan sih lele yang oversize ini gitu. Nah akhirnya kemarin itu kami baru di tahap membuat abon lele gitu. Membuat abon lele, dan sedikit ada inovasi kemarin itu juga membuat keripik dari kulit lele. Nah sebenarnya itu kan apa ya, masyarakatnya itu atau ibu-ibunya itu yang terlibat itu cukup interaktif dan sangat enak diajak kerjasama. Tapi ya memang dalam lingkup masyarakat itu ada 1-2 yang kayak tiba-tiba gitu ya Bu. Maksudnya kan program ini belum lama, baru 2 kali produksi, dan ada yang menyetus gini, kalau saya dari abon itu saya pakai brandnya saya sendiri, nggak pakai brandnya yang telah disepakati, itu gimana? Nah itu tuh kayak gimana ya Bu? Maksudnya tuh hal-hal yang kayak gitu kan mungkin hal-hal yang tidak terduga, yang tidak kami rencanakan. Maksudnya kan kami dalam proses pemberdayaan masyarakat itu membuat plan besar yang sebenarnya kita itu mendesain untuk masyarakat itu atau ibu-ibu itu melakukan list-list yang kami inginkan, tapi dengan metode yang mengambil saran dari mereka sehingga tidak terkesan kami yang menggurui. Nah itu problemnya itu Bu. Solusinya untuk hal-hal yang kayak gitu tuh baiknya bagaimana. Kemudian untuk yang kedua Bu, terkait dulu kan saya pernah KKN itu juga, itu ternyata dulu tuh ngeluhnya kita gini, wah ini kalau pendidikan di luar Jawa itu keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Pokoknya tuh kayak lebih memikirkan pada potensi yang tidak ada. Sedangkan tadi Bu Ainun mengatakan bahwa ya kalau ada fokusnya atau potensinya tadi setinggi gelas susu itu, ya kita fokusnya pada itu gitu. Pun itu kemudian dengan ketika saya bertemu dengan penemu ECVT gitu ya, Pak Dr. Warsito itu juga bilang kalau kemarin tuh ada pertanyaan menarik dari salah satu audiens yang bilang, kenapa kok pendidikan di Jakarta dengan pendidikan di Indonesia Timur tuh jauh gitu. Nah itu malah kita yang kayak disadarkan, lah kamu fokusnya nggak dengan yang potensi yang ada gitu, tapi kamu mencari-cari potensi yang tidak ada. Nah terkait hal itu kan tidak semua mahasiswa itu bisa menyadari dengan lebih awal gitu nih. Nah itu baiknya bagaimana? Baik, baik teman-teman. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rifana. Jadi kalau boleh saya ulangi pertanyaannya, mengarah kepada kalau ada individu yang menyimpang dalam arti negatif dia sendiri gitu ya, bagaimana gitu. Kalau yang positif sih bagus gitu ya. Kemudian KKN jika ternyata fokusnya bukan pada potensinya, pada yang problemnya yang tidak berbasis pada potensinya seperti apa. Nah, untuk pengalaman Mbak Rifana tadi, kalau berdasarkan metode ABCD, saya kira sudah benar gitu ya. Jadi tahapan-tahapan tadi dengan cara mengidentifikasi potensi yang ada, lalu kemudian menawarkan solusi dengan potensi yang sudah ada, lalu masyarakat bergerak untuk melakukannya gitu. Namun ada beberapa hal di sebelum penghujung ada yang kemudian menarik ingin melakukan sendiri gitu. Nah, untuk hal ini karena
kesepakatan di awal itu terbangun secara terorganisasi, menurut saya harus dikembalikan ke dalam musyawarah kelompoknya. Jadi kita mengajak berbicara kembali dengan keputusan-keputusan yang sifatnya individu seperti ini. Kalau memang proses abon kulit lele, kemudian menggunakan merek bersama, jika karakteristiknya itu sama, ya nggak boleh gitu. Kecuali dia punya karakteristik sendiri. Kalau dalam undang-undang hak itu kan seperti itu, hak kekayaan intelektual. Jadi seseorang itu punya merek apabila seseorang itu bisa melakukan komplain terhadap mereknya apabila dia memang memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan yang lain. Jadi disampaikan saja jika ingin yang pertama melakukan pembicaraan ulang terkait dengan keinginan yang individual itu, karena posisi kita kan fasilitator, biar mereka yang memutuskan. Yang kedua, jika misalnya sudah disepakati tidak dibenarkan, kita bisa menyarankan ke ibunya itu untuk membuat karakteristik abon keripik kulit yang khas yang bisa didesain sendiri. Misalnya mungkin rasanya lebih pedas misalnya. Atau ya terserah dia. Sehingga nanti dia punya kesempatan untuk membuat merek sendiri. Begitu. Yang penting yang perlu kita garis bawahi dalam rangka pemberdayaan, kita sudah berkontribusi memberdayakan masyarakat yang tadinya mereka tidak punya skill gitu ya, sekarang mereka sudah punya skill dan bisa mengembangkan. Dan itu menurut saya merupakan progres dalam rangka pemberdayaan. Kemudian untuk jawaban yang kedua terkait dengan umum ya, saya sendiri selaku DPL ini menyadari bahwa di awal kita selalu khilaf dalam pendampingan KKN. Kita selalu fokus pada problem, tidak fokus pada potensi. Nah, akhirnya gitu ya, kita sibuk dengan menceklis problem-problem itu. Akhirnya problem tadi itu kemudian dilemparkan ke kita tanpa mereka punya tanggung jawab terlibat di dalamnya. Nah, untuk mengantisipasi ini menurut saya ya harus disadarkan kembali, kita kembali ke track record-nya, kita kembali ke track-nya. Harus diidentifikasi, harus dikenali, dan harus fokus kepada potensi. Jika waktu memang masih memungkinkan, ya itu harus kita lakukan lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah berjalan, gitu ya, maka problem-problem ini bisa kita evaluasi dan untuk dikoneksikan dengan potensi yang ada. Paling tidak potensi yang masih ada. Gitu. Karena tadi asumsi ABCD pada dasarnya semua itu punya potensi. Potensi atau aset kekuatan, ya itu kan bisa individual, bisa sosial, organisasi, lembaga, budaya, simbolik, kemudian penyimpangan positif. Nah, saya kira ini ada 6 aset ini yang bisa kembali kita rethinking ya, kita pikirkan ulang agar supaya program kita ini dapat sokongan
Dan itu juga bisa menjadi peluang untuk membangun kolaborasi. Misalnya aset kelembagaan pemerintah, ya pemerintah daerah. Kita bisa ngomong dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah kabupaten kan terlalu tinggi ya. Mungkin desa, pemerintah desa. Kemarin misalnya, ini saya ambil contoh UMKM di Ngalang-Ngalang Sari, di Desa Pelanjan lah ya. Kalau Ngalang Sari itu dikit, kalau yang Pelanjan lebih banyak UMKM. Nah, problem UMKM di samping sertifikasi halal itu adalah pemasaran. Mereka masih memasarkan secara konvensional di warung-warung, sama di toko-toko desa wisata. Kalau di sana desa wisatanya pantai ya, di Pajal apa di ini desa wisata pantai. Kalau di Saptosari itu mana itu yang dekat itu? Desa wisata pantai, lupa itu namanya. Ya di pantai gitu. Ya itu aja mereka taruhkan di warung, kadang di eider, naik ontel ya. Kemudian dititipkan di warung-warung. Nah, maka proker yang kita tawarkan itu bukan sebelum sampai proker, kita identifikasi apa sih aset yang mereka miliki. Nah, aset yang mereka miliki itu salah satunya secara kelembagaan itu adalah pemerintah desa. Nah, pemerintah desa itu punya BUMDes. Nah, punya BUMDes. Ternyata memang BUMDesnya nggak hidup-hidup amat gitu loh. Kemarin saya sarankan ke teman-teman, ayo ini BUMDesnya dikaji lagi. Gimana caranya ini BUMDes bisa terlibat. Di mana diajak orang-orang BUMDes itu ngomong bareng. Mereka sekarang punya apa? Kalau mereka punya tanah, tanahnya itu gimana posisinya? Kosong, apa ada bangunan? Kalau ada bangunan, bangunannya itu diisi apa? Gitu. Kalau misalnya, oh bangunannya kosong, nah kenapa nggak dibuat pemasaran secara sentral? Kayak Indomaret, nanti parkir-parkir rest area, nanti di situ dibangun minimarket Saptosari, minimarket Desa Pelanjan. Di situ dipasarkan produk-produk UMKM. Nah, jadi begitu itu kita berpikirnya, kita ajak mereka, kita minta mereka merefleksikan diri mereka, potensinya, terus kita minta mereka untuk memberikan solusi dan bagaimana caranya. Kerja kita, KKN itu hanya mengkoordinasi, mengkonfirmasi, mengkonsolidasi, mengorganisir. Ternyata selama ini komunikasinya aja yang tidak terjadi sehingga mereka tidak tahu problem mereka. Gitu. Ya. Jadi bisa kok kalau kita di tengah jalan sekalipun ketika kita larut dengan problem tanpa melihat potensi, kita sadarkan kembali untuk melihat ke belakang sebentar potensi yang sudah ada atau yang masih ada untuk kita ajak di dalam melaksanakan proker yang kita anggap ini harus berjalan. Gitu Mbak Rifana. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Bu. Nah, ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi barangkali adakah lagi yang ingin bertanya atau tidak ada? Enggak, teman-teman. Bu, saya izin bertanya, boleh? Oke, silakan Mas Ramadan. Baik, Bu, izin bertanya. Dari ini memang saya udah KKN sih, Bu, udah KKN, tapi dari pengalaman saya, KKN
saya kan dulu itu reguler, di mana Mm-mm. tentunya yang dari pemilihan kelompok serta pemilihan lokasi itu dari kampus ya Bu. Ya betul, dari Dan LP2M. tentunya eh, kita sendiri masih belum tahu target lokasi serta bahkan Mm-mm. kenalan kita siapa, nanti keadaan di sana gimana belum tahu, dan akibatnya ya bahkan kurang dari 2 minggu penerjunan baru tahu gitu kan lokasi Iya. dan kelompoknya. Mm-mm. Dan ya akibatnya kami dari waktu segitu tentunya menggunakan waktu bukan untuk identifikasi lokasi dan problem dan Mm-mm. semacamnya, yang akibatnya memerlukan waktu setelah penerjunan. Mm-mm. Nah, kemungkinan eh, apakah metode yang diberikan ini memang memerlukan waktu yang lama atau memang ada metode yang efektif gitu. Jadi memerlukan waktu untuk identifikasinya lebih cepat seperti itu, Bu. Ya, oke. Ya, terima Kasih, Bu. kasih Mas Ramadan. Kalau kita menggunakan metode ABCD itu memang membutuhkan apa ya, kejelian di dalam pemetaan masalah. Sehingga menurut saya harus ada ruang. Kalau yang sekarang, KKN yang sekarang mungkin juga yang Mbak Rifana dan Ramadan, apalagi yang luar Jawa kemarin ya sangat terbatas. Kita nggak melakukan konsep metode ABCD seperti apa yang seharusnya gitu. Nah, jadi eh, kalau yang ada sekarang itu kan setelah administrasi baru 2 minggu DPL observasi. Observasi pun ini sifatnya masih administratif. Jadi ke kantor desa, ketemu Pak Kepala Desa dan Pak Duko, tidak pada wilayahnya. Nah, setelah ketemu dengan Pak Kades dan Pak Duko, baru kemudian mengajak mahasiswa. Mengajak mahasiswa itu pun juga dengan Pak Duko. Gitu. Jadi memang kalau melihat aturan yang sekarang, termasuk zamannya Mas Ramadan, itu tidak akan mungkin melakukan perencanaan berbasis metode ABCD dengan baik. Bahkan dengan aturan yang sekarang ini, pemetaan itu justru muncul baru pada minggu pertama di lokasi KKN. Itu ya, makanya waktunya apa ya, 1 minggu di lokasi KKN kawan-kawan itu belum bisa melaksanakan proker atau belum bisa memvalidasi proker, justru masih memastikan perencanaan dan pemetaan ini di lapangan, baik itu bersama Pak Duko dan tokoh masyarakat. Jadi 1 minggu itu masih dalam proses proposal, gitu. Belum lagi nanti masih di checklist sama di review dengan DPL, ya. Baru nanti kemudian di ACC baru proposal. Proposal diupload di link di web di aplikasi UI apa KKN, baru kawan-kawan minggu kedua baru bisa jalan. Walaupun ada sebagian di minggu pertama itu sudah mulai ngajar TPA, bimbel, tapi ini mekanis, tidak berbasis pada pemetaan masalah. Nah, jadi kalau mau bagus, ya saran saya harus dibuat roadmap-nya, ya toh. Roadmap-nya itu 2 minggu sebelum ke lokasi KKN, DPL dan mahasiswa itu sudah melakukan observasi, atau mahasiswa ya. Pertama DPL, kemudian DPL dan mahasiswa melakukan observasi. Kalau memungkinkan, minta pertemuan dengan aparatur desa. Ya, seperti itu. Nah, baru 1 atau 2 minggu itu disusun ke dalam bentuk proposal.
ya toh. Kemudian di dalam proposal itu pendahuluannya pemetaan itu terlihat potensi dan problem, lalu disusun prokernya, proker unggulan, proker penunjang. Kemudian pelaksanaan dan schedule pelaksanaan dan penanggung jawab struktur kelembagaan mahasiswa. Nah, nanti minggu pertama setelah di lokasi KKN itu memfikskan kembali, memvalidasi ya, memvalidkan ya, mengabsahkan, memvalidasi lah istilahnya, memvalidasi proker tadi dengan masyarakat atau dengan tokoh masyarakat. Kalau memang benar sudah valid, ya sudah. Nanti DPL tinggal meng-ACC, kawan-kawan minggu pertama itu sudah bisa jalan prokernya. Sehingga 45 hari itu sudah selesai. Kalau tidak dibuat seperti ini, metode ABCD itu tidak efektif. Bahkan ada proker unggulan itu tidak selesai semua. Jadi 3 proker unggulan, 1 itu nggak selesai. Itu yang kemarin curhatan dari Pak Dukuh tentang beberapa kelompok KKN yang prokernya nggak jalan. Nah, itu pentingnya roadmap ya. Kalau dalam sistem manajemen itu ada perencanaan, ya. Kemudian setelah perencanaan, pemetaan, identifikasi, pemetaan, kemudian penyusunan proposal, baru review proposal, ACC, baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, ini baru evaluasi MONEP. Setelah MONEP, baru laporan. Udah itu, seperti itu prosesnya, Mas. Ya. Itu Mas Ramadan ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin nanti jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan bisa mengontak Bu Ainun lewat Boleh, Instagram boleh. barangkali Siap, Bu. siap. Ada Siap. Instagram. Oke. Oh, oke, Mbak Boleh Sulas. ini enggak bertanya terakhir enggak? Oke. Diperkenankan Bu. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Ainun sudah sharing. Suaranya nggak begitu kedengaran ya, Mbak Sulas? Oh, iya. Kalau sekarang Ya, sudah. oh, iya. Terima kasih Bu Ainun sudah berkenan untuk berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Jadi saya ingin bertanya terkait ini sih Bu, lebih ke esensial KKN kayak gitu. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa KKN ini adalah kuliah kerja nyata gitu ya, yang pada outputnya adalah yaitu pengabdian kepada Suaranya Mbak, suaranya kok agak nggak begitu kedengaran ya, hilang-hilang muncul. Sebentar Bu. Halo, kok nggak kedengaran? Suaranya di mute ya? Mbak Sulas, di mute ini. Sekarang sudah masuk belum ya? Sudah Mbak Sulas, silahkan. Bismillah. Jadi pertanyaannya sudah jelas belum Mbak Panitia? Sudah, silakan. Saya lebih ini bertanya terkait esensi KKN-nya Bu. Jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa KKN ini kan ya, ujungnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Para mahasiswa ini termasuk kami, saya kayak gitu. Kita kan belajar sedemikian rupa, tadi belajar metode, belajar bagaimana cara menyesuaikan ataupun tidak saklek dalam menerapkan metode di setiap
isi tempat KKN itu kayak gitu. Nah, dengan tempaan di lapangan tempat KKN itu setelah ketika masa KKN itu selesai, banyak yang sebenarnya semangat KKN-nya itu menghilang. Gimana sih caranya agar jiwa-jiwa semangat dalam berkontribusi itu tuh tetap aja kayak gitu, masing-masing individu mahasiswa. Karena itu kan ya keberlanjutan program itu nggak hanya di tempat itu, tapi dimanapun gitu ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sulas. Oke, suaranya sudah jelas ini. Jadi sebenarnya itu soal motivasi internal ya. Problem pasang surut dalam spirit akademik kita itu biasa. Nah, yang penting itu bagaimana memeliharanya. Ya, cara memelihara itu adalah pada motivasi internal. Khairun nas ampa'ahum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu kan manusia yang bermanfaat dalam lingkungannya. Ukuran bermanfaat itu apa? Ya, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Baik dari lingkungan kita keluarga, lingkungan kita masyarakat, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Nah, terkait dengan kontribusi itu, maka yang perlu kita tanamkan di samping motivasi tadi, juga pengembangan diri. Ya, bahwa apa yang kita kontribusikan itu akan memiliki nilai tambah apabila kita kembangkan. Jadi motivasi belajar itu yang learning by doing itu, ya. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita peroleh. Kita harus terus belajar. Media pembelajaran kita itu tidak hanya formal di lingkungan kampus, tapi juga yang mendasar dan konkret adalah masyarakat. Nah, pengembangan diri kita itu hanya bisa muncul apabila ada daya kritis. Tuh. Jadi kalau kita berpikir mekanis saja itu tidak cukup. Habis makan kita tidur, habis makan kita kerja, habis kerja kita istirahat, habis istirahat bangun lagi. Tidak cukup hanya itu. Tapi membangun daya kritis bahwa ada kesadaran dari potensi yang kita ada, ya dari potensi yang ada, baik diri kita maupun masyarakat, bagaimana itu bisa menjadi solusi terhadap problem yang kita alami. Misalnya sekarang sampah ya, Jogja ya, dengan ditutupnya piungan, kemudian alternatif TPA juga masih kontroversi, sehingga di pinggiran jalan kita masih melihat tumpukan sampah yang dibuang secara liar. Saya itu kadang gemes sekali. Yang ada di pikiran saya, gimana caranya agar ada kesadaran orang tidak membuang sampah secara liar. Saya coba konfirmasi dengan yang buang sampah tempat saya itu. Gimana ini benar TPA ditutup? Oh enggak Bu, masih ada alternatif kok. Saya masih. Nah ternyata kita dapat informasi ada mekanisme pembuangan sampah alternatif selain TPA piungan.
Nah, kalau kita tidak dapat informasi itu dan tidak cari informasi itu, kan kita jadi pasif. Nah, kemudian itu bisa kita kembangkan terus. Minimal kita buat tulisan. Ingat, pengabdian itu kan tidak harus konkret, kita harus di lapangan setelah KKN, tapi kita bisa berkontribusi dengan gagasan, ya, terkait dengan solusi yang kita alami di lingkungan kita, dengan kita memberikan beberapa solusi di media sosial. Itu sudah pengabdian namanya, hal-hal yang sederhana. Itu. Kemudian kita bisa ikut kumpulan dengan warga, dengan ibu-ibu PKK, bagaimana mereproduksi sampah. Saya kira sudah banyak ya tips-tips yang ada di TikTok, apalagi di Reels tentang solusi-solusi reproduksi sampah dengan membedakan tempat sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah-sampah yang organik itu bisa didaur ulang menjadi pupuk dan menjadi bahan bakar minyak alternatif, dan seterusnya. Nah, jadi motivasi internal, pengembangan, kemampuan kritis yang harus terus diasah, dan memanfaatkan media yang ada yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengabdi di masyarakat. Nah, saya kira itu efektif, dan itu kita biasakan. Kalau sudah kita biasakan, itu menjadi karakter. Nah, kadang kan kita abai. Nah, kalau sudah abai, akhirnya ya tidak berkontribusi. Tapi kalau sudah kita kebiasakan dari hal-hal kecil, yang sederhana, terus-menerus, ya dalam bukunya Mestakung itu, Semesta Mendukung, kalau kita punya motivasi, semangat, ingin berkontribusi, ya, ingin belajar, ingin mengabdi, alam itu akan menjawab. Dalam bahasanya Allah itu akan kasih jalan. Tuh. Ya, Mbak Sulas ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ainun untuk ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa, Masya Allah, yang disampaikan kepada kami. Semoga ilmu ini tidak berhenti di kami dan bisa kami sebarluaskan lebih luas untuk kebermanfaatan begitu. Nah, sebelum diakhiri mungkin ini ada penyerahan sertifikat secara simbolis begitu, Ya. Bu. Insya Allah nanti untuk hard file-nya saya berikan saat Ibu di kampus. Ya, sovel aja nggak apa-apa, Mbak. Sovel aja. Mas Ramadan bisa minta tolong share screen. Jadi ini simbolis Bu dari kami komunitas Muslim Cendekia. Terima kasih Bu Ainun telah berkenan gitu nggih mengisi pada kegiatan kami. Semoga mboten kapok dan kedepannya semoga kami bisa mengundang Ibu kembali. Ya, amin, amin. Mohon diterima nggih, Bu. Nggih, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Nggih, amin. Begitu mungkin saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan forum ini. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Bu Ainun ada kepentingan yang lain, boleh meninggalkan terlebih dahulu. Terima kasih, saya undur diri, nggih. Mudah-mudahan berkah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Kita sempurnakan pakai doa kafaratul majlis ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya, oke, sebentar.